Di era 1942, di era Jepang, apakah Haji Muhammad Arsad ini juga terlibat sengit ingin mengusir Jepang, dan juga apakah beliau pernah penjara pada era Jepang? Nah, seperti yang Bapak Mulia dikatakan tadi, pada tahun 1942 Ya. Belanda itu ditaklukkan oleh Jepang. Jepang. Nah, tadi sudah disebutkan Bapak bahwa Haji Muhammad Arsad ini dengan segala perjuangannya, dengan segala strateginya, pernah juga ditangkap oleh Belanda demi untuk menghentikan pergerakan daripada Haji Muhammad Arsad. Nah, di era 1942, di era Jepang, apakah Haji Muhammad Arsad ini juga terlibat sengit ingin mengusir Jepang, dan juga apakah beliau juga pernah dipenjara pada era Jepang? Nah, ini menarik ya, di zaman pendudukan Jepang, kita nyebutnya dengan zaman pendudukan Dainippon, tentara Jepang. Nippon. Jadi Belanda itu dikalahkan oleh pasukan Jepang pada perang Asia Timur Raya. Belanda takluk sehingga mereka terusir dari Indonesia, dan Indonesia diduduki oleh tentara Jepang. Jadi yang menduduki Indonesia itu bukan Jepang dalam bentuk pemerintahan, tapi tentara Dainippon. Jadi pendudukan saja. Maksud daripada Jepang itu sebenarnya bukan untuk menjajah Indonesia, tapi untuk menjadikan warga negara kita ini sebagai pasukan perang mereka untuk menguasai Asia Timur Raya. Sebenarnya itu. Jadi ingin merekrut. Ambisi Jepang itu perekrutan. Makanya ada namanya peta pembela tanah air. Nah, pada tahun 42 setelah Belanda keluar dari Indonesia dan Indonesia diduduki oleh Jepang, peta perpolitikan nasional kita memang berubah sama sekali. Artinya kita tidak sempat menyusun kekuatan untuk perang melawan Belanda secara fisik, karena sudah buru-buru dikalahkan oleh Jepang. Tapi ternyata mimpi buruk kita jauh lebih kejam. Artinya lolos dari mulut singa, kita jatuh ke mulut buaya sebenarnya. Lebih ganas itu. Nah, salah satunya adalah yang menimpa aktivitas politik organisasi Muhammad Arsad. Pada tahun 1942-1943 itu tentara Jepang memblokade laut darat kita. Orang-orang Kalimantan tidak boleh berlayar ke Pulau Jawa. Dengan alasan apa? Ke Banjarmasin pun tidak bisa. Tujuannya adalah memang benar-benar orang Indonesia ini harus di bawah kontrol mereka. Karena ambisi mereka tadi adalah untuk merekrut warga negara Indonesia untuk menjadi pasukan mereka di perang Asia Timur Raya. Karena perang dunia kedua kan masih berkecamuk ini. Pada saat itu masih berkecamuk perang Asia Timur Raya. Nah, jadi Muhammad Arsad yang diketahui oleh tentara Jepang adalah tokoh politik, tokoh perjuangan di Kalimantan bagian selatan ini, maka armada kapal-kapal Muhammad Arsad yang digunakan untuk berbisnis ke Pulau Jawa, ke Banjarmasin segala macam itu mereka tahan, dan ada beberapa mereka tenggelamkan. Saking kejamnya Jepang itu. Mungkin ada 2 buah yang ditenggelamkan oleh tentara Jepang. Tujuannya apa? Supaya Muhammad Arsad tidak bisa pergian keluar. Karena Jepang tidak ingin ada gerakan yang mengacaukan rencana mereka untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Jadi memang luar biasa kejam. Dan pada saat itu kekejaman Jepang yang paling nyata itu adalah terhadap masyarakat keturunan Tionghoa. Itulah sebabnya pada saat itu, di masa-masa itu, masyarakat keturunan Tionghoa di Samudra ini banyak yang menyamar menjadi Muslim. Seorang Muslim. Pintar mengaji, sholat dan sebagainya, pakai kopiah setiap hari, sehingga Jepang tidak mengenal mereka. Nah, itulah di Samudra khususnya, ikatan batin, ikatan emosional masyarakat keturunan Tionghoa di Samudra ini terhadap masyarakat lokal ini luar biasa, karena jasa-jasa mereka menyembunyikan dari kekejaman Jepang. Itu sepintas dari, ada sedikit sejarah dari situ. Nah,
Sementara organisasi politik, kepanduan dan sebagainya yang dilakukan oleh Muhammad Arsad, pendidikan pun juga yang dilakukan oleh Muhammad Arsad itu dibekukan semuanya oleh Jepang, tidak terkecuali. Jadi Muhammad Arsad tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak. Secara ekonomi juga. Secara ekonomi juga tidak bisa melakukan perjalanan bisnis ke Banjarmasin, ke Pulau Jawa. Apalagi kapalnya yang dibuang. Ya, jadi memang kalau pendudukan Jepang itu jauh lebih kejam dari Belanda, ya memang benar. Nah, sehingga pada saat itu gerakan politik, di samping gerakan politik itu, kalau kita bilang sekarang nih, Heng, apa yang kita lakukan? Belanda sudah tidak ada, kan seperti itu. Nah, kita tidak tahu setelah Jepang kalah, ternyata Belanda masuk lagi, kan seperti itu, kita tidak tahu itu. Nah, jadi pada saat itu seluruh aktivitas Muhammad Arsad dibekukan semuanya. Itulah yang terjadi setelah masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Nah, jadi mungkin otomatis cerita tentang siapa figur Muhammad Arsad secara fisik itu terhenti di 1942-43 lah tepatnya. Nah, jadi kembali ke sosok Muhammad Arsad lagi. Muhammad Arsad ini ada beberapa pertanyaan, kan, kenapa ada jalan sepanjang itu dinamakan sebagai Jalan Muhammad Arsad. Mungkin masyarakat, bahkan masyarakat Samuda pun masih tidak tahu siapa itu Muhammad Arsad. Tapi kita mudah-mudahan dengan cerita tadi ini menjadi tahu. Nah, Muhammad Arsad ini memiliki kemampuan strategi perang yang diperoleh dari diskusi dengan dua bersaudara itu, kemampuan diplomasi dan sebagainya adalah dengan bersahabat dengan Cokro Aminoto dan Agus Salim, kemampuan agama beliau dididik oleh seorang ulama yang setaraf Karim Amarullah, yaitu Haji Matahari Fadli di Basiri. Dan di luar dari itu, semangat atau jiwa patriotisme Muhammad Arsad memang mengalir dari kakek beliau Haji Kusin dan ayah beliau Haji Dukarim dan seluruh keluarga-keluarga beliau, dan boleh jadi mereka tuh sebenarnya adalah berasal dari dalam istana kerajaan Bone. Itu yang perlu digali. Nah, jadi yang menarik dari Muhammad Arsad ini adalah ada tiga hal yang menarik dari sosok Muhammad Arsad. Yang pertama, Muhammad Arsad itu memiliki prinsip yang mungkin kita sekarang ini sulit untuk menerapkannya, atau bahkan beliau sendiri pun mungkin sulit menerapkannya, yaitu prinsip ikhlas berkorban, berjuang tanpa pamrih. Ikhlas berkorban, harta benda beliau, kapal-kapal beliau korban hanya untuk perjuangan. Beliau ikhlaskan. Berjuang tanpa pamrih, beliau tidak menuntut apa-apa dari perjuangannya. Dan sampai sekarang ini pun beliau tidak meminta untuk dikenang, apalagi dijadikan makam sebagai makam pahlawan, sebagai perintis kemerdekaan. Beliau tidak mau sebelumnya. Tidak ada keinginan, tapi sebagai seorang warga negara yang merdeka oleh pahlawan, kenapa kita sama sekali tidak memiliki rasa berterima kasih? Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Nah, itu satu prinsip beliau. Yang kedua, ada ungkapan beliau selama perjuangan itu, yaitu kaki kananku ada di masjid dan kaki kiriku ada di penjara. Apa maknanya? Maknanya adalah kaki kanan artinya yang namanya kanan pasti adalah kebaikan. Kaki kananku ada di masjid artinya beliau tetap berdakwah. Beliau berdakwah, mendirikan pendidikan Islam, pendidikan bahasa Arab dan sebagainya. Beliau berdakwah untuk mengembangkan agama beliau. Itulah yang beliau sebutkan, kaki kananku ada di masjid. Jadi beliau tidak menghentikan langkah beliau dalam berdakwah. Dan kaki kiriku ada di penjara. Itu menunjukkan bahwa beliau di samping berdakwah agama, beliau juga berjuang menentang penjajahan, sehingga separuh dari badan beliau itu ada di penjara. Nah, yang lebih spesifik lagi makna daripada kaki kanan ada di penjara dan kaki kiri ada di kaki kanan ada di masjid, kaki kiri ada di penjara, itu yang spesifik adalah sedikit saja aku tergelincir
dari dakwah, dari perjuanganku yang berkedok dakwah, maka aku akan dipenjara. Tapi kalau aku pintar berdiplomasi, maka aku tetap seolah-olah aku orang masjid. Itulah makna daripada ungkapan beliau. Nah, yang terakhir adalah wasiat beliau pada keluarga. Wasiat beliau pada keluarga ini, kata beliau, kalau saya susun kata-katanya, aku tidak meninggalkan sedikit harta benda pun kepada kalian, tidak mewariskan sedikit harta benda pun kepada kalian. Hanya keteguhan iman. Hanya keteguhan iman yang kuwariskan kepada generasi-generasiku, yang harus kalian pegang, yang aku perjuangkan melebihi perjuanganku menghadapi penjajah. Artinya Muhammad Arsad, perjuangan seorang Muhammad Arsad tetap dikunci dengan akidah. Tetap perjuangan terhadap akidah lah yang diutamakan beliau kepada generasi-generasi penerusnya beliau sekarang. Nah, itulah sebabnya kalau kita kaitkan 3 ungkapan ini saling berkait. Saling berkait. Ikhlas berkorban, berjuang tanpa pamrih. Kaki kanan ada di masjid, kaki kiri ada di penjara. Kalau kita memiliki jabatan sekarang, kalau kita tidak kuat iman, kita akan korupsi. Nah, itu. Dan yang terakhir, wasiat beliau, bukannya semangat juang yang aku wariskan kepada kalian. Semangat juang betul, tapi semangat tentang keteguhan iman dalam memegang akidah, itulah yang harus diperjuangkan, yang melebihi daripada perjuangan melawan penjajahan. Nah, kalau kita bahas itu akan jauh lebih panjang lagi. Tapi itulah peninggalan sosok yang ditinggal oleh seorang Muhammad Arsad. Sekarang kembali ada lagi yang menggelitik. Kalau dibandingkan jalan Muhammad Arsad hanya 90 km dibandingkan dengan jalan Cilikriwut dari Sampit sampai Palangkaraya. Ya, benar. Itu berapa? 200-300 kilo. 180 km, 2 kali lipat. Tapi terus terang, kalau penamaan jalan itu diukur dari nilai perjuangan, maka sebenarnya yang 180 itu mungkin hanya segini saja dibandingkan dengan kalau kita nilai dari sisi perjuangan Muhammad Arsad. Jadi apa yang kita paparkan dalam diskusi ini, mudah-mudahan para pemirsa bisa menilai sendiri seberapa besar nilai perjuangan seorang Muhammad Arsad itu dibandingkan dengan pahlawan-pahlawan yang kita kenal selama ini. Jadi itulah yang kami sebagai generasi penerus Muhammad Arsad ini berusaha untuk pegang teguh, itu adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai perjuangan. Jadi apa istilahnya, mungkin ada ungkapan-ungkapan yang kita bisa menilai dari perjuangan sosok Muhammad Arsad ini, tapi melihat panjangnya perjuangan beliau itu kita sulit untuk mencari kata-kata. Nah, beliau dianugerahi pahlawan perintis kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1960 itu. Pada tahun 1960 itu kalau tidak salah beliau meninggal bulan April, bulan Mei ya. Jadi penghargaan itu bulan Maret. Nah, tapi beliau sudah sakit-sakitan, tidak bisa menerimanya di Jakarta karena itulah kenapa beliau ini dikenal sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Pahlawan perintis kemerdekaan tidak hanya bisa dihitung dengan jari siapa yang menerimanya, termasuk Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, karena perintis kemerdekaan itu adalah orang yang memang benar-benar merintis kemerdekaan sementara kita tertidur di bawah penjajahan. Beliau berpikir keras bagaimana merintis merdeka. Itulah makna dari pahlawan perintis kemerdekaan. Mungkin itulah sebagai closing saya dalam diskusi kita hari ini, yaitu kita tutup dengan 3 ungkapan Muhammad Arsad itu tadi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya. Tadi ada kesimpulannya, tapi ini
Satu pertanyaan boleh ya Pak? Ya. Sebelum kita closing, benar-benar closing, ini ada kawan-kawan, ini adalah pertanyaan terakhir. Mungkin kawan-kawan nanti bisa komentar di bawah kanal YouTube ini. Apa saja yang pertanyaan penting menurut kawan-kawan dan kita bisa diskusikan kembali. Kami tampung pertanyaan dari kawan-kawan. Ini pertanyaan tadi menarik Pak, dari ungkapan kaki kananku di masjid dan kakiku di penjara. Dalam artian kaki kanan Haji Muhammad Arsyad ini dengan dakwah. Nah, di umur beliau kita tarik ke belakang lagi, paling belakang itu di umur beliau yang 12 tahun ya, sekitaran SD lah kira-kira, itu beliau menempuh pendidikan keagamaan dengan salah satu Syekh Matahari Fadlan tadi. Yang makam Syekh Matahari Fadlan ini ada di depan Masjid Istiqomah di Basiri. Nah, selain mengenyam pendidikan keagamaan, kira-kira Haji Muhammad Arsyad ini ada gak kira-kira pendidikan formalnya? Nah, dan juga apakah semasa hidup Haji Muhammad Arsyad ini beliau mendirikan lembaga pendidikan gitu. Karena beliau penuh dengan perjuangannya, politiknya juga, dan dalam dakwah beliau apakah beliau juga membentuk selain daripada dakwah, apakah beliau juga membentuk lembaga pendidikan khusus? Ya memang sebenarnya apa yang dilakukan Muhammad Arsyad ini tadi sangat berkaitan dengan kaki kanan di masjid dan kaki kiri di penjara. Kaki kanan tadi kita bisa melihatnya sebagai dakwah. Jadi dakwah beliau itu adalah dakwah secara formal. Beliau mendapat izin dari Syarikat Islam Pusat di Pulau Jawa pada saat itu di Solo. Mandat untuk mendirikan lembaga pendidikan agama yang kita kenal sekarang ini lokasinya itu adalah SD 2 ya di Jaya Kelapa ini. Di situ SD Impres itu lokasi pendidikannya, lokasi sekolahnya. Jadi itu adalah pendidikan formal yang beliau lakukan. Sementara beliau sendiri tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Walaupun secara materi beliau orang yang berkecukupan, anak seorang saudagar dan tapi karena jiwa beliau itu ditempa dalam jiwa patriotisme, pendidikan formal itu, dan memang pendidikan formal itu kan hanya dimiliki oleh orang-orang keturunan ningrat pada saat itu. Jadi memang mustahil. Tapi justru beliau mendirikan sekolah pribumi pertama di Kalimantan ini, atau di Kalimantan bagian selatan ini, sekolah pribumi pertama yaitu lembaga pendidikan Syarikat Islam yang lokasinya itu adalah di SD Impres Jaya Kelapa itu. Nah itu dari situlah pendidikan. Dan beliau juga di masa-masa sebelum dibekukan oleh Jepang itu, tapi setelah merdeka beliau tetap melakukan pembinaan, yaitu beliau mendirikan perkoperasian juga. Jadi beliau juga mendirikan perkoperasian di Samudra, dan ada cabangnya di Cempaka Mulia. Pada saat itulah masa-masa tua beliau itu melakukan pembinaan terhadap koperasi yang beliau dirikan itu. Jadi sosok yang luar biasa, semua kemampuan ada pada diri beliau. Jadi itulah gambaran tentang Muhammad Arsyad, bahwa beliau seorang yang tidak mengenyam pendidikan formal, tapi beliau mampu mendirikan sebuah pendidikan formal pribumi pertama di Kalimantan khususnya. Nah, tadi sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan. Haji Muhammad Arsyad ini adalah perintis kemerdekaan yang pastinya beliau juga membentuk siap. Itu semacam pramuka. Dan banyak yang alum-alum seperti Ali Badrun, Brai Hudan. Tapi hal-hal nama-nama yang saya sebutkan tadi mungkin lain sisinya Pak, berbeda sisinya. Dan saya simpulkan bahwa Haji Muhammad Arsyad ini beliau memang ada keturunan pejuang dari Datuk Pusin, terus ayah beliau Haji Dukarim. Dan juga beliau pernah dipenjara pada era Belanda, era Jepang. Beliau membentuk namanya sekolah
Syarikat Islam ya. Sekolah Syarikat Islam. Yang lokasinya sekarang itu di SDN 3 Basini Hilir. Di pinggir Sungai Mentaya. SDN 2 ya. SDN 2 ya, SDN 2 Impres itu. Di Jaya Kelapa. Jaya Kelapa. Nah, mungkin ini kawan-kawan pembahasan tentang biografi siapa sih Haji Muhammad Arsyad. Mudah-mudahan hal tersebut bisa menjadi wawasan baru dan mengetahui sosok beliau yang begitu luar biasa, yang hanya beberapa kalangan yang mengetahui Haji Muhammad Arsyad ini siapa. Dan saya akhiri, mohon maaf ada kata-kata atau kekurangan yang selama diskusi, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.